warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Maul dan sekarang masuk ke Maul's update ketiga. Kali ini gue masih bakal membahas tentang virus corona, tapi yang kali ini gue bahas itu adalah mengenai social distancing. Ngomong-ngomong soal social distancing nih, baru-baru ini ternyata WHO mengubah istilah social distancing itu menjadi physical distancing. Kenapa begitu? WHO ini menganggap bahwa sebenarnya social distancing itu kan maksudnya adalah menjaga jarak, menjaga kontak fisik antar manusia. Nah, disitulah kontak fisik antar manusia, bukan sosialnya. Dikatakan WHO bahwa selain untuk kesehatan diri, kita juga butuh namanya kesehatan mental kita. Meskipun kita menjaga jarak, tapi kita tetap bisa bersosial, berhubungan dengan orang lain. Kita bisa memanfaatkan teknologi zaman sekarang, yaitu misalnya dengan sosial media, internet, dan segala macamnya. Nah, kayak sekarang kan udah banyak tuh aplikasi chatting. Terus sekarang kita juga bisa mengerjakan tugas atau berdiskusi, rapat segala macam menggunakan aplikasi Zoom yang baru-baru ini kan. Disitulah makanya istilah social distancing ini diganti menjadi physical distancing, di mana kita tetap bisa berhubungan meskipun kita menjaga jarak fisik kita. Bahkan seorang pemerhati bahasa yaitu Ivan Lanin, Bapak Ivan Lanin, membagikan juga pendapatnya mengenai alasan mengapa WHO mengubah istilah social distancing ini menjadi physical distancing. Ada alasan menarik kenapa WHO mengganti frasa tersebut. Manusia itu tetap harus berhubungan meskipun terjadi physical distancing, tapi kita tetap bisa saling terkoneksi satu sama lain. Ngomong-ngomong soal social distancing atau sekarang kita pakai physical distancing ya, seperti yang udah banyak diberitakan bahwa physical distancing ini harus dilakukan selama 14 hari atau 2 minggu. Tapi kenapa harus 14 hari? Dari berbagai sumbernya mengatakan bahwa waktu untuk munculnya atau terlihatnya gejala virus corona ini membutuhkan waktu selama 9 sampai 14 hari. Kalau kita satu waktu terkena virus corona ini, itu kita bisa aja belum menunjukkan gejala tersebut sampai waktu 9 sampai 14 hari ini. Gunanya kita menahan diri di rumah adalah kita nggak tahu nih apakah kita kena ataupun enggak, tapi kalau misalnya kita amit-amit ya, kalau misalnya kita kena, jadi kita tetap hanya terisolasi di rumah sendiri tanpa menularkan itu kepada orang lain. Dan memang nih udah banyak juga kan tempat-tempat yang akhirnya menutup akses mereka, misalnya kayak tempat liburan, tempat ibadah, pelayanan masyarakat, sekolah, universitas, tempat belanja, car free day, dan masih banyak lagi yang akhirnya ditutup selama pandemi corona ini. Ya mungkin selama 14 hari ini kita nggak bisa dulu untuk beraktivitas di luar, bertemu orang lain, tapi justru 14 hari ini bisa digunakan untuk teman-teman yang punya hal-hal yang biasanya nggak dilakukan. Misalnya belajar main gitar, membaca buku, menonton film, atau bisa juga belajar online, ruang guru, olahraga di rumah, atau yang paling penting ini adalah bercengkrama bersama keluarga. Asik. Tapi memang sih kalau di Indonesia ini masih ada juga warga yang masih harus keluar untuk bekerja atau untuk beraktivitas. Mungkin karena mereka masih belum mendapatkan kesempatan untuk work from home atau lain sebagainya. Yang pasti kalaupun misalnya masih harus pergi keluar, tetap harus bisa menjaga jarak satu sama lain. Contohnya nih kayak di Thailand, ada satu tempat pusat perbelanjaan yang dimana di situ menjual makanan, dan para pengantar makanan ini ketika mengantri dia harus menjaga jarak satu sama lain. Kita lihat videonya ya. Ya ini dia, pengemudi ojek online Thailand terapkan physical distancing ya. Jadi udah ada bangku-bangku yang disiapkan satu sama lain itu berjarak 1 meter. Nah seperti itu. Nggak tahu deh apakah di Indonesia juga ada yang seperti itu mungkin. Physical distancing juga diterapkan sama pencukur rambut yang ini nih. Itu mereka cukur rambut kedua ya. Tapi ya sih, kadang-kadang masih ada juga orang-orang yang bandel, udah dibilang physical distancing di rumah aja, tapi mereka masih aja keluyuran keluar rumah. Kayak YouTuber yang itu loh. Kalau misalnya kesal sama orang seperti itu, mungkin satu ini bisa jadi contoh apa yang harus kita lakukan. Tuh, tahu rasa kan? Selama physical distancing ini kita bisa melakukan hal-hal yang belum pernah kita lakukan di rumah kita kayak yang tadi disebutkan. Tapi gak menampik lah kalau kita bakal juga merasa bosan
karena kita selalu di rumah terus-menerus. Mungkin yang satu ini adalah gambaran perasaan kita selama di rumah. Habis bangun tidur, makan, tidur, bangun lagi, makan, tidur, bangun, makan dan tidur seumur hidupku tanpa istirahat. Aku butuh istirahat dari kesibukan keseharianku. Bang Edozel, emang deh, gue ngefans sama Edozel nih dari SMP. Ini salah satu YouTuber panutan gue. Tapi kalau misalnya masih harus keluar rumah, cuma nggak mau berinteraksi dengan orang atau menjaga jarak sama orang, bisa nih kayak gini nih. Nah, dikasih pembatas kayak gitu kan, jadi orang nggak bakal mendekat sama kita. Atau kayak pasangan yang ini nih. Aduh, ini memang bukan jaga jarak, tapi memang lagi musuhan. Ini mah malah dikucilkan ini mah, bukan jaga jarak. Yang lain di dalam biasa aja. Nah, teman-teman, itulah ya contoh-contoh dari physical distancing. Mungkin buat teman-teman sepertinya udah pernah melihat video ini, tapi gue bakal kasih unjuk lagi nih ilustrasi bagaimana sih kalau kita misalnya menerapkan physical distancing dan apa dampaknya kepada pandemi corona ini. Jadi seperti yang kita tahu ya, bahwa kalau misalnya kita diam di rumah, kita akan menurunkan potensi untuk menyebarkan virus ataupun terkena virus. Itu akan menurunkan atau melandaikan kurva orang-orang yang terkena pandemi virus ini. Mungkin orang-orang yang kena pandemi tetap ada, tapi itu akan memudahkan para perawat, jadi korban-korbannya tidak terlalu membludak dan kita bisa sama-sama lebih aman lah untuk di rumah saja. Kalau mau yang lebih lengkapnya, teman-teman pasti juga udah tahu kan, ada di Instagramnya @edwardsuhardi yang menyadur informasi tersebut dari The Washington Post. Tempo hari gue juga melakukan survei, apa sih tanggapan teman-teman mengenai physical distancing ini. Dulu namanya masih social distancing ya. Seberapa takut sih untuk keluar rumah saat itu ya? Saat pandemi corona ini masih belum terlalu menjadi kesadaran kita, masih orang-orang masih keluar. Jawaban dari teman-teman adalah seperti ini. Belum takut karena lagi di Bandung, WKWKWK. Padahal saat itu di Bandung udah ada yang kena, dan sekarang pun juga semakin banyak lagi kan. Udah takut soalnya nggak mau ke rumah sakit buat diisolasi dan diobservasi. Ya itu bisa untuk langkah mencegah ya. Ini sepertinya nggak takut ya, karena semua akan mati pada waktunya. Nggak takut karena takut hanya kepada Tuhan yang Maha Esa. WKWK. Nggak deng. Ya waspada aja, jangan takut, benar. Waspada ya, kita waspada. Kita bukan yang takut, tapi ya kita mencegah terjadinya potensi penyebaran virus ini. Walau nggak terlalu takut, tapi tetap ada sedikit, soalnya kalau kemana-mana pasti kan harus naik kereta. Kok putus? Takut full. Meski kitanya udah bersih, kita kan nggak tahu orang-orang yang udah bersih atau belum. Nah itu dia benar, meskipun kita sehat, kita kan nggak tahu ketemu orang lain ini orangnya sehat apa enggak. Karena kalau kita bisa mengatur pola hidup yang sehat, semua insya Allah akan baik-baik saja. Kita tetap harus bisa menjaga pola makan kita, pola olahraga kita, dan jangan lupa berjemur juga ya. Kan ada hand sanitizer. Ya itu ya sih. Tapi dikatakan bahwa kemarin nonton di Hitam Putih, hand sanitizer itu sebenarnya kurang efektif loh. Tapi ya tetap sih hand sanitizer ini bisa digunakan karena jikalau tidak ada sabun. Makanya tetap nih kita boleh nih bawa hand sanitizer, tapi kalau ada cuci tangan pakai sabun, kalau ada sabun mending pakai itu aja, karena itu yang lebih ampuh membersihkan tangan kita. Dan jangan lupa juga 6 cara langkah cuci tangan yang baik dan benar. Bukan takut tapi menghindari dan waspada. Betul sekali Ceti. Bukannya takut tapi lebih berhati-hati aja. Ya udahlah ya. Ya sebenarnya bukan takut juga sih, tapi parnoan jadinya WKWK. Karena siapa tahu ada yang positif corona dekat kita, itu ya sama kayak tadi ya. Takut karena kita tidak tahu di mana virus itu berada, bisa jadi di sekitar kita. Karena tahu COVID bisa menyerang siapapun, dimanapun, dan karena himbauan dari pemerintah juga. Nggak takut banget, tapi ya jadi was-was. Nah, jadi itu dia ya. Sepertinya kalau sekarang ini kita udah sama-sama sadar ya terkait penyebaran virus ini. Kita takut mungkin iya juga, tapi lebih ke waspada untuk penularan virus ini. Jaga diri teman-teman, stay safe, stay healthy, tetap di rumah aja dulu ya. Karena kapan lagi kan kita bisa menyelamatkan dunia hanya dengan rebahan
Yang pasti kita kali ini jangan mementingkan kepentingan diri dulu, jangan kepentingan pribadi dulu yang didahulukan, tapi kita sama-sama kepentingan bersama untuk menjaga agar potensi penyebaran ini tidak meningkat. Kalau misalnya kita lihat di Indonesia itu mungkin cukup parah ya, karena kematiannya lebih tinggi daripada yang sembuh. Itulah dari sekarang kita membantu agar penyebarannya itu semakin menurun, dan kita sama-sama sekarang ini yang bisa kita lakukan dari rumah, bisa berdoa supaya tenaga medis dan orang-orang terdepan yang lagi berusaha menyelamatkan orang-orang ini bisa berhasil, bisa selamat, dan bisa sehat juga, karena mereka kan juga punya keluarga juga kan, punya keluarga yang menunggu. Ya anggaplah mereka ini seperti keluarga kita sendiri. Orang-orang yang lagi berusaha untuk mensterilkan tempat, terus para pekerja yang masih harus keluar sana, misalnya kayak kurir antar jasa online lah, kan kayak Lazada segala macam, Tokopedia kan masih buka tuh, tapi kan ada pengantarnya juga kan. Kita doakan orang-orang yang masih bekerja di luar ini tetap selamat, tetap bisa mengerjakan tugasnya dengan baik, tapi tetap sehat. Dan juga kepada pemerintah agar kita doakan juga supaya bisa menangani kasus ini dengan baik dan bisa memutuskan hal yang tepat dan benar dan baik untuk semua masyarakat di Indonesia. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lewatkan lagi video-video terbaru dari gua. Dukungan teman-teman sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat bisa membuat gua semakin semangat untuk bisa membuat konten yang lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.